Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiaga Putri Febrianti, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pendidikan Sejarah, Angkatan tahun 2025, kelas A dengan NIM 25040330047. Di video ini, aku akan membahas topik yang sangat relevan untuk kita semua, yaitu implementasi nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan sebagai solusi atas krisis moral di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, penting untuk memahami dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis moral. Secara sederhana, krisis moral adalah kondisi ketika nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, empati, rasa hormat, dan tanggung jawab mulai memudar dalam kehidupan masyarakat. Krisis ini bisa terlihat dari hal-hal kecil seperti menormalisasi kebohongan, menutup mata terhadap ketidakadilan, sampai pada perilaku besar yang merugikan orang lain seperti kekerasan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Belakangan ini kita juga sering mendengar berbagai cerita yang memprihatinkan. Salah satu contoh nyata dari krisis moral yaitu terjadi pada bulan Mei tahun 2025 baru-baru ini. Media mahasiswa Indonesia melaporkan kasus seorang dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang memperkosa kerabat pasien. Kasus serupa juga pernah terjadi di Rumah Sakit Persada Malang. Profesi dokter yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, namun ketika seseorang yang memiliki sumpah profesi tersebut justru melanggar martabat manusia, berarti sila pertama dan kedua Pancasila tersebut telah diabaikan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menuntut kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut penghormatan terhadap martabat sesama manusia. Pelanggaran seperti ini bukan hanya kejahatan hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai Pancasila. Fenomena ini bukan sekedar masalah individu, tetapi tanda bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis moral yang cukup dalam. Lebih jauh lagi, krisis moral tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu, tetapi sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, krisis moral di Indonesia bukan cuma sekedar perilaku buruk yang muncul secara tiba-tiba. Akar masalahnya lebih dalam karena nilai-nilai Pancasila, terutama ketuhanan dan kemanusiaan, belum benar-benar kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tahu sila-sila Pancasila, tetapi tidak semua benar-benar mengamalkannya. Kadang kita hanya menghafal nilai-nilai itu sejak kecil, tetapi saat menghadapi kehidupan nyata, prinsipnya itu mudah terlupakan. Pengaruh globalisasi, media sosial, dan gaya hidup modern juga membuat sebagian masyarakat mulai kehilangan arah moral. Budaya instan, individualisme, dan menurunnya kepedulian sosial perlahan menggantikan semangat gotong royong dan rasa kemanusiaan yang dulu begitu kuat. Dalam dunia pendidikan pun masih banyak yang menilai keberhasilan hanya dari nilai akademik, bukan dari karakter dan moralitasnya. Padahal pendidikan seharusnya menumbuhkan dua hal sekaligus, yaitu kecerdasan dan kebajikan. Kalau nilai-nilai itu tidak ditanamkan dengan sungguh-sungguh, krisis moral akan terus terjadi dalam berbagai bentuk. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya kita mengimplementasikan dua sila ini dalam kehidupan nyata supaya krisis moral tidak terus berulang. Mulai dari implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, yang artinya setiap tindakan manusia seharusnya dilandasi oleh iman, integritas, dan tanggung jawab. Implementasinya bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari dalam diri sendiri, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita dilihat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Ini mendorong kita untuk jujur, disiplin, dan tidak berbuat curang meski tidak diawasi. Kemudian dalam dunia pendidikan, sekolah dan kampus bisa menanamkan nilai religius universal, bukan hanya lewat pelajaran agama, tetapi lewat keteladanan guru, budaya saling menghormati antar keyakinan, dan kegiatan reflektif seperti doa bersama lintas iman. Kemudian dalam dunia kerja, bisa menerapkan etika kerja yang jujur, transparan, dan tidak koruptif. Seseorang yang benar-benar menghayati nilai ketuhanan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan atau kekuasaan yang dimiliki. Seperti yang dikatakan Bung Karno, bertuhanlah dengan cara yang berkebudayaan. Artinya nilai agama kita harus diwujudkan dalam sikap yang beradab, menghormati perbedaan, dan menjaga harmoni sosial. Jadi implementasi sila pertama bukan hanya soal ritual ibadah, tetapi soal kesadaran moral spiritual yang membentuk pribadi berintegritas yang merupakan akar dari perilaku beretika di semua bidang kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbicara tentang hubungan horizontal antar manusia. Nilai utamanya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan sikap saling menghargai. Implementasi realistisnya bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu mungkin mulai dari kehidupan sosial, bisa mempraktikkan empati dan gotong royong, misalnya dengan membantu tetangga tanpa pamrih, bersikap sopan di media sosial, dan tidak menilai orang lain berdasarkan suku, agama, atau status ekonominya. Kemudian dalam pendidikan, membangun budaya saling menghargai dan anti-bullying, di mana siswa belajar bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan adil dan beradab. Dalam pelayanan publik, mewujudkan sikap ramah, adil, profesional terhadap siapapun tanpa diskriminasi. Ini adalah bentuk nyata dari kemanusiaan yang beradab. Kemudian dalam kebijakan sosial bisa mendorong pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara, sesuai dengan semangat sila kedua. Kalau dua nilai ini benar-benar dijalankan, masyarakat Indonesia akan kembali pada jati luhur manusia yang religius sekaligus berberi kemanusiaan. Itulah mengapa sila pertama dan kedua sering disebut sebagai fondasi moral Pancasila, karena keduanya saling melengkapi hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia. Kalau kita renungkan, krisis moral tidak akan pernah selesai hanya dengan aturan atau hukuman. Yang bisa mengubah keadaan adalah kesadaran nilai, kesadaran bahwa setiap manusia punya tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Ketuhanan mengajarkan kita untuk menahan diri dari kejahatan, sementara kemanusiaan mengingatkan kita untuk menebar kebaikan kepada siapapun. Kalau dua hal ini berjalan beriringan, kita tidak hanya menciptakan masyarakat yang taat tetapi juga beradab. Itulah esensi dari Pancasila, bukan sekedar simbol tetapi panduan moral yang bisa menyelamatkan bangsa dari krisis nilai. Mulailah dari hal kecil, berlaku jujur, peduli pada sekitar, menghormati perbedaan karena perubahan besar selalu berawal dari perubahan kecil tersebut yang berasal dari diri sendiri. Itulah pesan yang ingin aku sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi kita semua untuk benar-benar mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.